teman ya, cuma karena saya ini orang kampung mau ke Inggrisan makanya tulisannya FREN, nggak pakai friend yang sesuai letter ya. Dari wartawan ke wartawan, Bapak Friend ini biasa dipanggil Bapak Aliando nih. Oh iya, saya juga ganteng-ganteng serigala atau ganteng-ganteng apa nih Pak? Saya juga nggak tahu apa, saya menyesal saya seorang polisi lalu ada orang yang mati di depan saya tanpa saya mampu untuk menyelamatkan bapak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Lama nih kami nggak menyapa teman-teman yang ada di rumah. Dan welcome back in our podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Malam ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kanit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Kota Palopo. Bapak, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, boleh diperkenalkan namanya Bapak. Kalau kami biasanya manggilnya Bapak Friend. Jadi Bapak Friend ini sebenarnya namanya siapa sih Pak? Iya, nama saya sebenarnya itu kalau sesuai surat-surat ijazah apa akte kelahiran, nama saya Julius Sapa. Cuma karena saya orangnya bagaimana ya? Saya orangnya familiar, orangnya gaul. Apa Anda sombong ini? Saya sudah langsung mengklaim diri sendiri. Friendly kawan-kawan. Iya, saya dikenal di teman-teman saya di lingkungan polisi, itu nama Friend. Teman-teman saya di komunitas sepak bola di tempat lain, termasuk tukang ojek pun panggil saya Friend. Dan saya lebih senang Friend. Kira-kira kalau friend itu dalam bahasa Inggris teman ya. Cuma karena saya ini orang kampung mau ke Inggrisan makanya tulisannya FREN, nggak pakai friend yang sesuai letter ya. Wah, gitu, tapi kalau saya dengar dari tahu kenapa ada yang manggil saya berpikir mungkin agak sombong kalau saya mengatakan bahwa dari garis-garis wajah saya itu ada menandakan mau mirip-mirip Aliando barangkali. Iya emang sih Pak. Kalau kayaknya Aliando 50 tahun yang akan datang. Iya akan datang, siap. Oke, jadi karena berhubung tanggal 22 September kemarin diperingati sebagai Hari Lalu Lintas ya Pak. Iya. Kami mengundang Bapak sebagai narasumber ini khusus untuk berbicara. Karena setahu saya Bapak pengalamannya di dunia kepolisian itu sudah 2 dekade. Iya, 30 tahunan. Oh, 30 tahunan. Berarti sudah 3 dekade ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Boleh diceritakan Pak awal mulanya Bapak terjun di dunia kepolisian sampai saat ini Pak? Pertama dulu itu saya sebenarnya tidak ada rencana masuk polisi. Justru saya tahu bahwa pengumuman ada penerimaan polisi dari ibu saya, mama saya. Setelah dengar itu, saya coba-coba mendaftar. Lalu sekali tes bisa lulus. Ketika dilantik hari ini, besok malam saya langsung penugasannya ke Maluku. Jadi saya kurang lebih 10 tahun di Maluku Utara. Halo, selamat malam. Mungkin Ibu Shirley, Anda ada menonton. Katorang Basudara. Wah, Katorang Basudara. Ya, jadi pertama penugasan saya di Maluku Utara setelah 10 tahun. Saat kerusuhan di tahun 2000 pindah ke Sulawesi Selatan. Tapi memang bukan karena kerusuhan saya pindah. Sebelumnya memang sudah bermohon karena memang kecintaan saya dengan Palopo. Karena memang saya lahir di Palopo. Sempat waktu kelas 3 SD itu dikirim orang tua ke Jakarta. Sekolah di sana sampai SMP kelas 3. Mungkin karena kenakalan remaja, mulai om saya tentara, orangnya disiplin. Saya dikembalikan. Akhirnya dikembalikan ke Palopo. Ketika kembali dengan orang tua, justru kenakalan remaja saya hilang. Mungkin ya artinya dampak psikologinya barangkali dengan orang lain, dengan orang tua, dengan sendirinya berubah gitu. Memang tidak ada rumah yang paling nyaman ketika rumah itu tidak ada orang tua, betul. Akhirnya setelah lulus dari SMP masuk SMA, saya dulu masuk SMP kelas 3 itu di SMP 1, lalu ke SMA 3,
lulus SMA 3. Iya. Cuma kan waktu itu sudah penerimaan polisi waktu saya lulus, jadi Iya. nganggur setahun, baru setahun kemudian. Kalau akpolnya nih Pak, akademi Saya sekolah kepolisian. Bintara waktu itu, Oh, sekolah Bintara, iya. sekolah Bintara di Batua itu Mi. Pendidikan 11 bulan, lantik hari ini, besok malam berangkat ke Maluku. Ya, tapi kan sudah kontrak bahwa tugas di mana saja ya, mau tidak mau kalau selama mau jadi polisi ya harus begitu. Betul. Pengalaman-pengalamannya dari 30 tahun menjabat sebagai seorang polisi ini Pak. Kalau mau ditanyakan suka dukanya banyak ya. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat mengesankan dan berbekas dalam hati saya sampai saat ini. Yang paling berkesan itu ada satu kejadian dulu waktu itu saya di reserse. Saya masuk di reserse dulu sebagai penyidik. Memang saya ingin tahu bahwa polisi itu kan identik dengan penyidikan, dengan kejahatan. Orang bicara secara umum lebih banyak ke penyidik. Jadi, wah, saya ini bodoh ini kalau sampai saya tidak tahu bagaimana itu yang namanya penyidikan. Memeriksa orang, menahan orang, memberkas segala macam. Akhirnya saya masuk di situ karena ingin belajar jadi penyidik ya. Sempat ada kejadian sekali. Saya baru berapa bulan di reserse, saya yang paling junior, saya juga paling belakangan masuk reserse, paling junior. Kemudian ada sekali waktu terjadi perkelahian antar desa di Maluku Utara, kecamatan. Kalau kita naik kapal laut, kemudian dengan mobil itu sekitar 5 jam dari ibu kota kabupaten. Perkelahian di Maluku Utara itu, menurut pengamatan saya ya, entah salah atau benar, mungkin bisa diperbaiki, bahwa di Maluku Utara, mungkin Maluku secara umum, itu kampung-kampung, kampung Islam, kampung Kristen, berdasarkan agama itu kampung-kampung secara umum rata-rata ya, sebagian besar. Saya berpikir apa ya penyebabnya? Saya menurut pikiran karena geografisnya. Jadi di sana itu kan kebanyakan pantai, begitu pantai gunung. Kalaupun itu tanah rata itu jarang. Rata-rata kita harus bikin rata tanah baru bisa bangun rumah. Jadi kalau mereka umpama timba di kampung ini dia Islam, lalu umpama masjidnya di seberang Tanjung, harus naik perahu lagi, itu mungkin karena geografis lah, maka orang per kampung itu untuk supaya memudahkan dalam hal ibadah, makanya terpisah, ada kampung Islam Kristen gitu secara umum di Maluku Utara. Nah, waktu itu terjadilah perkelahian antar desa, tetapi yang saya tahu penyebabnya itu karena batas tanah, masalah perkebunan yang di gunung mungkin, jadi mereka rebutan itu, terjadilah penyerangan yang terjadi, 4 rumah terbakar, kalau tidak salah 2 orang meninggal. Saya waktu itu baru 2 kuning waktu itu. Tidak tahu kenapa saya juga diperintahkan mau apel pagi loh. Lius, kamu backup ke polsek, toh ada kejadian ini. Saya pulang tidak apel pagi, pergilah saya. Tiba tengah hari, mayat itu masih melintang di halaman di dekat jalan raya, rumah terbakar 4. Anggota polsek juga, padahal senior saya 4 kuning dia serka waktu itu ya. Jadi saya juga sebenarnya agak minder karena saya masih junior, tapi itulah akhirnya saya gambar sketsa TKP, evakuasi korban, naikkan trek, yang korban kebakaran rumahnya dan rumah-rumah sekitar itu yang saya panggil saksi sekitar 10 orang naik mobil trek dengan mayat, naik. Tapi waktu di atas mobil itu Tuhan kayak memperingatkan saya dalam hati, pasti ada salah satunya ini tersangka di atas mobil. Bawalah polsek, diinterogasi siang itu, interogasi, saya urus mayat ke rumah sakit segala macam. Saya kasih teman-teman penyidik polsek interogasi, tidak mengaku sampai menjelang maghrib. Saya masuk, saya ambil. Saya selalu begitu, saya lebih pendekatan secara manusiawi dari hati ke hati bicara. Betul. Akhirnya mengakulah. Akhirnya saksi-saksi yang tadi tidak mengaku, karena sudah tersangkanya ngaku ya, akhirnya ya benar begitu kejadiannya. Nah, itu kan baru interogasi. Besoknya saya bawa, zaman itu masih mesin ketik, jadi saya datangi desanya. Saya tidak panggil saksi, kalau panggil saksi lama lagi. Jadi saya datang ke kantor desa. Jadi di kantor kelurahan saya panggil satu-satu, 10 saksi. Dari kampung sebelah dulu ini. Sampai malam pulang, besok pagi saya ke kampung yang di sebelah lawannya lagi, 10 orang saksi. Dan sebenarnya hal ini bukan hal yang lumrah. Dan itu biasa semua juga penyidik-penyidik, teman-teman saya penyidik itu melakukan hal yang sama yang seperti itu. Tetapi yang bikin saya agak
eh, apa ya, mau dibilang enggak, bukan mengaji sih sebenarnya, tapi agak menyentak juga hati saya waktu 2019. Kejadian itu 98, 1 tahun sebelum 98. kerusuhan di Maluku. Saya dengar dari mantan anggota Dewan DPRD Maluku Utara, kebetulan ketemu di pengantin di Manado, dia mengatakan isunya bahwa itu termasuk salah, yang bikin menyentak hati saya itu termasuk salah satu penyebab Kerusuhan terjadi. kerusuhan ya. Entah benar atau enggak, tapi ini hanya untuk kan saja ya, bahwa Bisa jadi dibilang itu adalah awal ya, kerusuhan, termasuk bisa salah jadi ya. satu. Ya, jadi bagaimana ya? Artinya saya pikir saya masih junior waktu itu. Kemudian ada juga satu peristiwa yang sampai saat ini, apabila saya mengenangnya itu, saya akan terharu dan pasti akan menangis. Kejadiannya kira-kira ada perkelahian etnis nih, etnis juga ini. Di Maluku Utara Di Maluku juga. Utara juga perkelahian etnis. Lalu etnis ini yang diserang, mengungsilah dia ke Ternate. Nah, dari etnis yang mengungsi ini ada keluarganya menikah dengan etnis lawannya. Tapi sudah sebelum kejadian itu sudah lama menikah. Nah, hanya karena dia dari keluarga ini yang mengungsi, dia berniat baik pergi membesuk keluarganya yang mengungsi di Ternate gitu. Tapi tiba di sana, kebetulan saya waktu itu piket saya berdua, enggak jauh dari situ, sekitar mungkin 50 meter atau 100 meter. Tiba-tiba orang berteriak-teriak rame. Ternyata bapak ini sementara dipukuli dengan balok-balok dengan batu. Berlarilah saya dengan teman saya berdua ke sana, mau coba menghalangi, tapi orang sudah beringas. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak itu mati, bergelimang darah di kepala dengan badannya. Akhirnya saya berdua teman saya evakuasi mayat ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, selesai di kamar mayat. Harusnya kan saya ke Polres ini buat laporan kejadian itu, tapi saya tidak tahan perasaan saya waktu itu. Saya pulang ke rumah, kebetulan di asrama, rumah di asrama. Begitu turun di halaman dari motor, saya berlari langsung masuk kamar mandi. Saya putar keran sekuat-kuatnya, maksudnya supaya air muncrat keras, suaranya keras. Lalu disitulah saya menumpahkan sepunya. Saya menangis. Saya menangis untuk bapak itu. Kira-kira mengapa saya harus menangis untuk bapak ini? Bapak ini saya tidak kenal, dari lawannya tidak kenal, bapak ini saya tidak kenal. Kira-kira kenapa saya harus menangis? Ya, saya menangis karena saya menyesal. Saya seorang polisi, lalu ada orang yang mati di depan saya tanpa saya mampu untuk menyelamatkan bapak itu. Saya berteriak menangis sekuat-kuatnya, melepaskan semua perasaan saya, membuncah penyesalan ketidakmampuan saya menyelamatkan bapak yang meninggal tanpa sebenarnya dia tidak tahu, yang dia punya niat baik untuk datang membesuk keluarganya, lalu mati di depan saya sebagai seorang polisi. Dan mungkin orang akan menganggap saya mungkin berlebihan, tetapi setiap saya mengenang peristiwa itu, saya pasti akan menangis akan penyesalan kejadian itu. Dan saya yakin bahwa penyesalan itu saya akan bawa sampai akhir hayat saya. Akhirnya menjadi trauma ya Pak ya? Tidak juga sih. Makanya terkadang kalau ada orang yang masyarakat yang mengatakan tentang isu tentang negatif, seolah kami ini tidak dengan masyarakat, tetapi hanya karena segelintir saja teman-teman saya polisi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan lalu mau menyamaratakan. Ya, itu mohon maaf saya agak emosional karena memang setiap saya mengingat peristiwa itu, air mata penyesalan saya akan tumpah dan pasti saya akan berlinang air mata.
bahwa saya menyesal jadi polisi, saya berada sebagai polisi yang harusnya mampu menyelamatkan, tapi karena situasi dan keadaan tidak memungkinkan buat saya. Senjata ada, pistol, saya berdua masing-masing dengan di teman karena kami piket selesai waktu itu. Tapi apakah disitulah terkadang dilema kami sebagai polisi ketika kejadian di lapangan mau bertindak lebih nanti dinilai bilang oh kita membela ini, padahal kita awalnya kita punya niat baik hanya untuk menyelamatkan, jangan sampai terjadi korban jiwa atau terjadi korban benda, harta benda, ya ada kerusakan yang lebih besar atau dari peristiwa itu lalu meluas kemana-mana. Tapi terkadang salah satu lawan dikira kami ini polisi memihak, padahal kami tidak punya kepentingan apa-apa di dalamnya. Kami tidak kenal dari sebelah, kami tidak kenal juga dari sebelah. Niat baik kami sebagai polisi saja yang terkadang disalahartikan oleh lawan apabila kami melakukan tindakan yang mungkin agak menurut mereka lebih, yang sebenarnya tujuan kami untuk meredam saja, gitu kira-kira. Semoga pengalaman ini juga bisa menjadi cerita yang berkesan untuk teman-teman Indeks Media yang ada di rumah, bahwa Bapak Aibtu ini, Bapak Julius, Bapak Afren ini benar-benar menjadi sosok polisi yang betul-betul mengayomi dan juga melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Bahkan ada hal-hal yang menjadi penyesalan di kemudian hari. Dan betul. Bukan saya bilang mungkin saya terlalu berlebihan betul, yang seperti begini, enggak, tapi itulah kenyataannya. Kalau kejadian yang lain, kalau cuma ya selama saya lalu lintas umpama kali cuma kasih menyeberang anak-anak atau orang tua, nenek-nenek itu sudah hal yang lumrah. Dorong mobil yang mogok di tengah jalan dengan pakaian dinas, bantu tukang becak yang muatannya berat setengah mati, kami dorong sudah hal yang lumrah. Saya kalau jalan kemudian ada anak kecil yang mau menyeberang, saya akan berhenti. Saya kasih menyeberang dulu, walaupun bukan di tempat tugas saya. Umpama saya sedang jalan lalu dengan saya akan berhenti kasih. Ada benda-benda yang di jalan raya yang berpotensi bisa bikin kecelakaan, ada cabang pohon kan, itu pasti akan saya berhenti dan saya singkirkan. Saya berusaha kira-kira seandainya bisa jadi polisi seperti di barat-barat sana yang biar kucingnya saja di atas genteng mau turun ditelepon polisinya, saya juga mau seperti begitu. Pada prinsipnya saya polisi, dan memang saya tanamkan dalam hati saya, termasuk istri saya, kebetulan istri saya bidan PNS, kebetulan juga anak saya baru-baru yang perempuan ini lulus PNS. Jadi memang kami tanamkan dalam hati kami bahwa kami dibayar oleh negara untuk melakukan tugas itu, dan tugas itu memang kami harus laksanakan karena kami sudah dibayar oleh negara. Jadi mau ada anggaran tidak anggaran, jadi termasuk istri saya, anak saya sudah memang kami sudah tanaman laksanakan sudah yang menjadi tugas, karena itu kita sudah dibayar, dikasih hidup oleh negara untuk melaksanakan tugas itu tanpa harus berpikir ada apanya atau apa-apa segala macam, ya itu kira-kira. Dan kami sebagai masyarakat sipil memang membutuhkan sosok-sosok polisi yang memang betul-betul melayani dan mengayomi masyarakat seperti Bapak. Mungkin itulah sebabnya Pak Julius ini dipanggil Bapak Afren ya. Oh iya, Afren itu memang karena saya memang gaul. Saya paling pantang mau bicarakan tentang perbedaan agama, ras, kulit, asal-usulmu, statusmu, saya paling pantang. Kalaupun saya tanya hanya untuk segera tahu, oh iya, ini umpama dia orang Jawa, kira-kira karakternya begini. Ya, saya di Jakarta lingkungannya orang Jawa. Om saya kawin dengan orang Sunda, jadi saya tahu dia nggak orang Sunda. Di gereja banyak orang Batak, ya paling tidak mengetahui sedikit. 10 tahun saya di Maluku Utara, jadi di Maluku Utara itu logatnya lebih ke Manado, tapi banyak orang Ambon, jadi karakternya orang Ambon. Jadi kalau saya ketemu orang Ambon, saya akan logat Ambon. Ambon, Papua, NTT hampir sama lah. Iya. Ketemu orang Manado, saya akan logat Manado. Ketemu orang Jawa, saya akan dialek Jawa. Wah. Ketemu orang Sunda, jadi begitu kalau dengar dari Kang, orang Sunda, Kang, di mana Bu Mina? Berarti di mana rumahnya apa bahasa gitu kan? Sunda. Iya, berarti ya multilingual ya. Iya. Kalau logat ya Jakarta udah Betawi, jadi terkadang juga saya spontan begitu karena bukan saya bikin-bikin, ya, tapi betul. Karena saya berusaha membiasakan diri ketemu dengan siapa saya akan sudah janganlah katakan Toraja, Bugis, Makassar, ya udah sudah sehari-hari lah gitu. Wah. Jadi saya paling pantang untuk bicara tentang perbedaan, dan saya asli nasionalis. Saya prinsipnya begini, bahwa kita sama di mata Tuhan, kita sama, tidak ada perbedaan.
Kalaupun kehidupan kita berbeda hanya karena memang Tuhan sudah menempatkan kita, oh kau tugasmu kerjamu ini, kerjamu Betul, ini, betul, jadi betul. itu hanya perbedaan masalah pekerjaan. Tapi selebihnya kita di mata Tuhan sama. Betul sekali, Ya. betul. Jadi ngomong-ngomong soal hari lalu lintas nih Pak, Oh iya, ada nggak sih dari Bapak Friend sendiri hal-hal yang selama bertugas sebagai polisi Polisi lalu lalu lintas lintas, yang kejadian-kejadian lalu lintas yang tidak seperti biasanya terjadi mungkin? oh ya yang lucu Yang juga, lucu-lucu. ada juga. Lucu pernah sekali anak tentara nih nggak pakai helm di SMA 3 perapatan situ. Oke. Nggak pakai helm, saya tahan. Lalu saya suruh pergi ambil helm. Dia pulang helm, dia balik kemari, dia sudah pakai celana loreng, baju loreng. Jadi saya kira bapaknya yang datang tentara. Dia bilang, nanti sudah dekat. Wah, nah kamu ini kurang ajar. Ya artinya tuh kita bahasa kenapa kok tidak mau kalau cuma bilang keluarga dari tentara, jangan kanan bilang kemanakannya tinggal di asrama, itu kami tidak pernah ya udah. Kenapa sampai nanti sudah Sampai anak pakai kau kostum. ini tadi dia bilang, iya komandan. Saya bilang kenapa harus kau bilang harus pakai seperti begini lalu? Tidak Ji, saya bilang saya kan suruh pergi ambil helm. Memang kalau di jalan saya jarang melakukan penindakan secara hukum. Saya lebih kepada edukasi, himbauan. Saya pikir dengan menyentuh hati itu akan lebih kuat untuk mengajak masyarakat kita tertib berlalu lintas. Betul. Baru bulan lalu saya ada kesan waktu kami Zoom meeting dengan Mabes, lalu ada ahli yang mengatakan apakah tidak sebaiknya penindakan kita kurangi, tapi lebih kepada mengajak masyarakat untuk menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa media jalan ini merupakan tempat kita bersama melaksanakan kegiatan dan kebutuhan kita masing-masing. Betul. Jadi kita di jalan saling menjaga. Saya menjaga keselamatan saya dan saya juga menjaga keselamatan kamu. Kamu menjaga keselamatanmu, kamu menjaga juga keselamatan. Wah, sesuatu yang menyentuh hati buat saya. Jadi ketika sekarang saya tiap mau start, oh ya ini jalan milik saya bersama. Saya harus menjaga keselamatan saya dan keselamatan orang lain. Suatu kata-kata yang Iya, jadi luar berarti biasa. jadi tanggung jawab dan kesadaran masing-masing ya antara petugas petugas lalu lintas dan juga masyarakat yang melintas. Iya. Saya pernah dengar slogan Pak, jatuh di atas aspal tidak seindah dengan jatuh cinta katanya. Oh iya jelas dong, masa kalau yang jatuh cinta kan kita angan-angan tinggi mengalir yang iya. Iya betul. Jadi kalau kalau untuk di lalu lintas sih saya lebih banyak yang edukasi. Seperti begitu, hukuman paling jauh itu panggilan. Biasa juga anak sekolah saya tahan umpama anak sekolah nih, nggak pakai helm. Motornya itu saya tahan itu kalau memang sudah keterlaluan pelanggarannya, sudah tidak pakai helm, bonceng 3, knalpot brong, tidak ada kaca spion, tidak ada plat, itu baru memang sudah keterlaluan. Tetapi saya tidak biarkan anak yang saya dia harus saya upayakan untuk sampai ke sekolah. Biasa kalau begitu saya kasih uang. Kamu naik ojek. Provide guys. Iya, betul ini. Saya beberapa kali saya kasih anak-anak naik ojek. Kalau tidak saya tahankan kendaraan atau mobil atau motor untuk dibonceng. Dia harus sampai sekolah. Saya bilang nanti siang kamu bawa kaca spionmu, platmu, knalpotmu, kau ganti dengan helm. Silakan saya taruh lengkap keluar. Jadi saya yakin bahwa dengan itu setidaknya ada menyentuh dia untuk pasti akan berikutnya dia tidak akan melanggar lagi. Betul. Jadi kerjaan saya itu memang sebenarnya sebagai Kamsil saya lebih banyak edukasi ke sekolah-sekolah, ke kampus atau bahkan mulai dari TK. Ada program polisi sahabat anak untuk membiasakan anak-anak dari kecil jangan takut dengan polisi. Jadi mereka harus berusaha untuk menganggap kami sahabat sebagai teman. Karena kalau orang berpikir teman, dia pasti dia akan malu kalau dia mau melakukan kejahatan atau pelanggaran. Itu program dari pimpinan kami dari Mabes. Jadi tujuannya itu dari polisi sahabat anak, polisi cilik, polisi keamanan sekolah. Jadi itu bentuk-bentuk program yang lebih pendekatannya secara manusiawi, lebih kepada pembelajaran secara untuk psikologi. memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa polisi memang tugasnya memang mengayomi dan melayani. Iya, lebih kepada melayani itu. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali. Ada juga kejadian satu kali, anak TK nih dekat rumah saya mau pulang makan siang, anak kecil TK rupanya terlambat orang tuanya jemput, di jalan Abad Razak. Bisa bayangkan itu mobil-mobil trek berseliweran di situ. Iya. Dia mau nyebrang, saya tanya, "Dek, mau pulang?" "Iya."
di mana rumah? Dia cuma tunjuk dorong Pajelis yang sana. Saya bilang, ayo sini, naik, antar. Saya tanya, di mana rumah? Dia ngomong terus ngoceh terus tuh. Dek, di mana rumah? Di mana sana, di sana. Oh, saya jadi 4 motor saya tahan. Saya tanya, Dek, ada kenal ini? Anak dia enggak kenal. 4 enggak kenal. Terus saya maju pelan-pelan. Saya bilang, kita terus atau belok kanan? Dia bilang, ke sana. Ke sana. Lewati lagi lorong. Lorong ini. Bukan, itu. Ke depan ini. Bukan, saya mati. Ini di mana ini? Sampai di lorong sana. Dia bilang, ini om. Belok kiri. Neneknya sementara menyapu. Tanta, anak mini. Wih, astaga Pak. Udah mau kurus semangat anak gue. Terima kasih kalau saya punya bahasa nenek moyang saya dari Toraja. Luar biasa Jadi, sekali. kalau terkadang berpikir juga, mungkin bagus ya kalau konten seperti itu, tapi saya tidak mau hal-hal seperti ini. Nanti dikira orang bilang kayak dibikin-bikin. Ya makanya saya tidak pernah mau video yang sebenarnya banyak pengalaman yang terjadi yang cukup bisa memberi kesan yang baik. Tapi apalah artinya kebaikan cukup Tuhan yang tahu tentang itu. Walaupun sebenarnya kami dari pimpinan itu harusnya ada kegiatan-kegiatan polisi yang positif untuk mengimbangi kesan negatif terhadap polisi. Tapi itu kalau saya kayak nanti dikira bikin-bikin jadi lebih baik tidak usah deh. Ya, mengalir apa adanya aja. Betul. Kalaupun itu saya lakukan itu hanya karena memang saya polisi, kemudian Tuhan juga di agama saya untuk berbuat yang baik. Kalau kami itu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya, kira-kira gitu. Luar biasa. Jadi banyak sekali pengalaman, bukan tidak hanya pengalaman dukanya, tapi tapi yang bahagia-bahagia dan kocak-kocaknya juga ternyata ada ya. Oh, itu biasa kami sementara pengamanan sebenarnya. Pengaturan bukan mau sweeping apa. Orang kayak anak jago-jagoan bangun. Tapi orang bilangnya anak-anak ngata. Iya, kayak mancing-mancing memang ugal-ugalan. Tapi begitu lihat kami langsung ngerem, langsung balik putar kanan. Jadi lucu juga sih sebenarnya itu. Yang sebenarnya kami hanya pengamanan dan pengaturan di situ. Ini demi keselamatan kalian juga loh teman-teman. Ya, sangat penting. Yang paling utama sebenarnya helm. Kalau kepala langsung terantuk di batu kan bisa luka apa. Mungkin teman-teman biasa mungkin orang kalau ditabrak motor kecelakaan digilas mobil otaknya pecah tambur. Tapi sudah pernah kejadian balap nih menghindar jatuh kena trotoar pecah kepala, bukannya otak terambur itu mungkin biasa, tapi kalau otak keluar di mulut gimana? Ya. Okay. Saya sampaikan ini maksud saya sebagai betapa mengerikannya kalau kita kecelakaan. Melibat kita menabrak dan ditabrak sama. Rugi material, bahkan mungkin rugi jiwa. Kita menabrak juga kita bisa celaka, rugi material dan jadi siap untuk menjalani proses hukum. Jadi betul. terkadang kita sudah hati-hati di jalan raya saja masih bisa terjadi kecelakaan karena kecelakaan itu datang dari orang lain. Jadi memang cocok yang dikatakan Ali itu bahwa kita harus sama-sama saling menjaga keselamatan, betul. bukan hanya kita sendiri. Betul, karena jalan lalu lintas itu milik kita bersama. Iya. Betul. Kalau kejadian lalu lintas ada satu juga yang paling berkesan buat saya. Sekali waktu saya antar korban penganiayaan ke rumah sakit, pakai mobil saya, kebetulan itu mobil patroli keluar. Lalu saya ketemu dengan ibu sementara menangis, lalu dia celinguk gitu. Lalu saya tanya, ibu ada kenapa? Dia bilang, Pak, bapak saya meninggal dalam ini, saya cari mobil untuk bawa mayat ke rumah. Ini kejadiannya di mana, Pak? Palopo. Di Palopo. Iya, rumah sakit umum masih Palamai, masih rumah sakit lama. Iya. Langsung, ada mobil saya. Kalau ibu mau taruh di situ, enggak apa-apa. Saya minta maaf, ini mungkin ada saudara-saudara yang mungkin pamali dengan seperti buat saya berpikir saya berbuat baik, kenapa Tuhan harus mencelakai saya kan? Jadi akhirnya berdua dengan mamanya, dia di belakang buka tempat duduk, saya muatlah dengan mobil saya. Saya kasih tinggal korban saya bawalah ke Patene ke rumahnya, itu bapak. Makanya saya sekali waktu pernah marah ketika ada kejadian laka lantas di 15 kilo dari kota ini di Padang Lipan. Kebetulan piket lantas ada laka di bagian selatan. Jadi tidak sempat, saya dengan Pak Mapta pergilah dengan mobil patroli yang baku bombe-bombe gini. Iya. Ada seorang mahasiswi perempuan yang sementara ambil S2-nya di Singapura. Dia dapat beasiswa waktu itu S2. Kecelakaan, mungkin dia mau masuk di pompa bensin ke kanan, ditabraklah, meninggal di jalan raya.
Lama kami tahan mobil, tidak ada mobil yang mau muat mayat. Akhirnya saya bilang di Pamat, "Komandan, kita kasih naik ini saja." Dia bilang, "Jangan, ini bukan peruntukannya untuk mayat." Saya bilang, "Memang betul, bukan untuk mayat ini peruntukannya. Tapi ini mobil negara. Betul. Dalam keadaan terpaksa, tidak mungkin kita mau tunggu ambulans, orang saja tidak mau muat." Saya bilang, "Silakan komandan bawa mobil, nanti saya dengan mayat di belakang." Lama dia berpikir, dia bilang, "Oh iya, tidak mungkin kita mau menunggu." Akhirnya evakuasi, saya dengan mayat di belakang, yang kursi begini kan begini, pas itu, ya, jadi pas betul. badannya, kasihan itu mahasiswi. Saya di kepalanya masih pegang mayat itu karena saya takut tikungan lalu jatuh karena kan menghadap keluar di tuan. Jadi saya pegangi mayatnya sampai di rumah sakit. Dan ya sampai saat mobil saya itu sampai saya jual kampung, saya sementara tikungan mau ke kiri, tiba-tiba setir saya tidak makan lurus, jadi masuk ke gunung. Jurang. Enggak, gunung. Itulah seandainya katakanlah saya memang tidak baik, ya mungkin kalau saya seandainya sudah lewati perbatasan Toraja kan tikungannya sebelah kanan jurang. Iya. Tapi kalau kita ke atas masih tikungan sebelah kanan, tapi lewat perbatasan kan tikungan jurang. Kalau saya tikungan kiri lalu jurang sebelah kanan, saya akan masuk jurang. Tapi ini ketika ini mobil pelan karena mau belok kiri mendaki, akhirnya saya ke gunung. Tapi itu pun tidak terjadi kerusakan apa-apa dengan mobil saya. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya Tuhan, ya Tuhan tidak buta lah. Tapi buat saya, kalaupun kita melakukan kebaikan bukan karena kita mengharapkan Tuhan akan membalas kebaikan. Saya tidak pernah berpikir itu. Saya mengalir apa adanya. Kalaupun Tuhan mau kasih saya berkat, syukur. Saya tidak mau mengukur Tuhan dengan berkat-berkatnya saja lalu saya anggap Tuhan baik, ketika berkat datang ada masalah lalu Tuhan itu tidak baik kan. Dan ya saya karena apa adanya. Ya puji Tuhan, anak saya tahun lalu tes terangkat jadi PNS. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir apa yang terkadang kita rancangkan, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Betul, berarti di dunia ini kita memang betul-betul harus menebar kebaikan ya Pak ya, karena memang ya memang sudah harusnya seperti begitu, tanpa harus ada berpikiran harus ada dapat balasan segala macam. Luar biasa sekali. Ya. Wah, saya jadi moodnya dengar cerita Bapak itu agak roller coaster ya Pak. Pertama kita mendengar cerita-cerita sedihnya yang kecelakaan, bahkan sampai ikut di peristiwa kerusuhan di Maluku Utara kemarin. Dan luar biasa sekali, kami betul-betul melihat sosok polisi yang mungkin memang selama akhir-akhir beberapa belakangan ini institusi kepolisian namanya agak sedikit begini ya Pak, karena ada beberapa peristiwa-peristiwa yang ini. Tapi itu buat saya tidak menggoncangkan iman saya sebagai seorang polisi untuk tetap melaksanakan tugas. Saya terus terang saya berkatakan, saya dibayar oleh negara untuk melaksanakan tugas saya. Peristiwa apapun tidak akan menggoyahkan semangat saya untuk melaksanakan tugas sebagai polisi. Roda kehidupan terus berputar. Di mana ada masyarakat, di situ ada tugas polisi. Tidak mungkin polisinya tidak melaksanakan tugas. Kalau tidak ada polisinya melaksanakan tugas, mau jadi apa? Jadi tetap kami laksanakan. Tidak boleh karena itu lalu meruntuhkan semangat kami. Kalaupun ada hal-hal yang mau diperbaiki, ya silakan dibenahi. Tapi tugas polisi harus tetap jalan. Ya, mungkin itu. Biasa sekali. Banyak sekali pengalaman dan juga cerita-cerita dari Bapak Friend. Kita sudah friend. Ya. Dan teman-teman siapapun kalau kenal saya, teriak saja. Kalau tidak heboh, friend, nanti saya jawab, how are you? Iya, kalau misalnya teman-teman Indeks Media yang ada di Palopo ketemu sama Bapak di teriak jalan saja, friend. halo Pak Friend gitu. So katanya apa, Bapak itu friendly loh. Masya Allah sekali, luar biasa sekali dari banyaknya pengalaman dari pekerjaan Bapak sebagai polisi dan juga sebagai polisi aparat negara gitu. Polisi lalu lintas, mulai dari kejadian kecelakaan dan lain sebagainya. Dan itu bisa juga sudah bisa membuktikan kepada kita semua bahwa mungkin di luaran sana hal-hal yang kita dengarkan belakangan ini tentang institusi kepolisian itu mungkin tidak semua polisi yang seperti itu adalah Bapak Friend yang sangat friendly ini. Tadi sore saya sempat pakaian dinas ini mau pulang di Gunung Jati, ada perempuan baku bonceng dengan anak kecil, mati motornya. Singgahlah saya bilang, kenapa?
mungkin Takut. bukan, bensinnya habis. Oke, iya. Oh, kalau begitu saya tenang. Padahal saya mau ke selatan, dia mau ke utara. Terpaksa saya balik. Saya tendang. Dia bilang, ada penjual bensin sini. Bayangkan, dia bilang sini dekat. Ternyata tiba di sana di ujung jalan rusak. Nah, dia pakai dinas saya wah, saya bilang mati jatuh gini. Saya bilang begini saja. Saya beli bensin, nanti kamu tunggu di sini. Jadi saya pergi beli bensin. Oh, sudah mau di hutan-hutan. Dia bilang juga itu. Saya bilang bagaimana di kota cuma bilang dekat sini, ternyata jauh. Oh. Jadi balik lagi. Tapi saya merasa bangga, merasa senang sudah bisa melakukan itu, dan saya berterima kasih Tuhan memberi saya hati untuk gampang mengasihi sesama saya. Terkadang saya ada kenapa Tuhan tidak berikan saya menjadi orang kaya lalu saya bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain. Ya, dan swear dari hati saya yang paling dalam. Wah. Tidak ada yang dilempar. Dan saya sebagai masyarakat sipil mengaku bahwa kami membutuhkan polisi-polisi seperti Bapak. So ini bisa menjadi contoh juga ya sama terhadap institusi kepolisian dan juga aparatur-aparatur polisi yang ada di luar sana. Semua bisa jadi polisi yang friendly buat kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya, pengalamannya. Sudah diundang. Oh, tapi ada buat saya statement close. Statement, iya. Silahkan Pak, semua closing statementnya. Yang saya sampaikan saat ini tidak ada saya lebihkan, saya tidak tambahkan. Kejadian-kejadian yang saya sampaikan bisa dicek di kejadian itu. Dan apapun yang saya sampaikan ini tentang ada hal-hal yang menurut Anda baik, bukan berarti saya ini orang baik. Terus terang, saya tetap manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Saya manusia berdosa. Terlepas saya polisi juga, sesekali ada hal-hal yang saya mungkin orangnya familiar, tetapi terkadang ada masa di mana saya temperamen kayak orang naik motor tiba-tiba lewat depan kantor polisi, depan lalu lintas, seolah-olah memang mengejek, menantang. Terkadang timbul kurang ngajar ini. Saatnya manusiawi lah. Betul. Saya begitulah kira-kira adanya. Saya katakan memang saya bukan manusia yang baik, saya banyak kesalahan, tetapi apa yang saya sampaikan itu memang nyata dan itulah hati saya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak. Mungkin meskipun terlambat, selamat hari lalu lintas. Selamat hari lalu lintas, dan semoga Bapak bisa menjalani tugas selalu terus melayani dan mengayomi masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Palopo. Terima kasih banyak Bapak ya telah berkenan menjadi narasumber kami, berbagi pengalaman kepada teman-teman Indeks Media yang ada di rumah. Dan teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Fren ini bisa menjadi inspirasi ya, sesuai dengan tagline kami Pak. Kebetulan tagline kami itu edukatif dan inspiratif. Jadi teman-teman saksikan podcast Indeks Media di YouTube kami, dan juga saya sebagai host pamit undur diri. Semoga apa yang disampaikan dan di segmen kita pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi bagi teman-teman sekalian. Saya Mudiatul Hasyiahyauddin selaku host, dan kru-kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.